Makanan adalah segala sesuatu yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan halal berasal dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan. Jadi, makanan halal yaitu segala sesuatu yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Pada dasarnya, semua makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan adalah halal atau diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan tidak ada satupun yang haram kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya suatu makanan, maka hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu halal. Rasulullah SAW bersabda bahwa segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah ada di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah juga telah disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan makanan atau binatang yang tidak dijelaskan hukum halal dan haramnya di Al-Quran maupun hadis, maka Allah memaafkan manusia yang memakan makanan atau memakai barang tersebut. Ketentuan makanan halal dalam Islam harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, kehalalan dilihat dari zatnya, yang kedua, kehalalan dilihat dari cara mengolahnya, yang ketiga, kehalalan dilihat dari cara memperolehnya. Apabila dari 3 ketentuan tersebut masih ada yang belum terpenuhi atau masih ada keraguan di dalamnya, maka makanan tersebut belum bisa dihukumi halal. Yang pertama yaitu halal secara zatnya. Makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari asalnya halal untuk dikonsumsi dan tidak mengandung zat makanan yang dapat membuat haram makanannya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, tidak diharamkan menurut Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikan. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Halal cara memperolehnya artinya makanan didapatkan dengan cara yang baik dan bukan dengan cara yang batil. Apabila dari segi zatnya adalah makanan halal menurut Al-Quran dan hadis, namun cara memperolehnya melalui usaha yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti mencuri, maka makanan tersebut menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang haram. Yang ketiga, halal cara pengolahannya. Halal cara pengolahannya yaitu makanan yang disajikan dengan pengolahan atau proses menurut syariat Islam. Harus memperhatikan bahan bakunya agar tidak mengandung unsur-unsur haram seperti babi, alkohol, dan darah. Selain itu, banyak sekali makanan yang pada asalnya halal, tetapi karena pengolahannya tidak benar, menjadikan makanan tersebut menjadi haram. Seperti daging sapi, apabila disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketika proses memasak menggunakan bahan berunsur babi, maka daging sapi tersebut menjadi haram. Dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, maka akan bermanfaat bagi kehidupan kita, terutama bagi jasmani dan rohani kita. Nah, kira-kira apa saja ya manfaat kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik? Manfaat mengkonsumsi makanan yang halal dan baik adalah sebagai berikut. Yang pertama,
menyegarkan dan menyehatkan jasmani dan rohani. Yang kedua, tubuh terhindar dari penyakit atau racun yang berbahaya. Yang ketiga, memberikan ketenangan hidup karena makanan yang diperoleh dengan cara yang halal. Yang keempat, terhindar dari murka Allah dengan menjauhi makanan haram. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.